Suatu ketika mamaku tidur, mamaku ini arwahnya dibawa sama sosok hitam ini. Mereka ngomong aku adalah malaikat. Mah, doa yuk. Gopo doa. Nah, ketika tanteku turun dari motor itu, mamaku cuma ngeliatin dari celah itu, ngeliatin kosong, ikutin jalan. Ketika ke pintu kecil mau yang buat buka itu, tanteku tuh sempet waktu turun dari motor itu kayak juga merinding gitu loh. Kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Bersama saya, Dea, akan berbagi cerita. Malam ini kita kedatangan narasumber masih dari kota Salatiga. Selamat malam Mas Peter. Selamat malam Mbak Dea. Mas Peter nih katanya punya banyak banget pengalaman mistis ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Dea untuk sudah diundang di podcastnya Unfocus pada malam hari ini. Thank you banget. Kita juga terima kasih banyak Mas Peter karena Mas Peter sudah bersedia buat hadir di sini. Nah, Mas Peter boleh nggak perkenalan kepada para penonton, Mas Peter ini siapa sih? Oke, terima kasih Mbak Dea. Perkenalkan, saya Peter Surya. Saya bertempat tinggal di kota Salatiga juga. Terus saya lulusan dari Universitas Kristen Satya yang ada di Salatiga juga. Itu Mbak Dea. Untuk pekerjaannya nih Mas Peter kesehariannya ngapain aja? Untuk pekerjaan saya freelance, yaitu personal trainer fitness sama wedding organizer crew di Salatiga, seperti itu Mbak Dea. Jadi pekerjaannya Mas Peter banyak di luar ya? Iya, banyak banget. Oke, nah kemarin kita dengar cerita nih Mas Peter, katanya Peter punya banyak banget pengalaman horor. Iya. Nah itu awal pengalaman horor yang pernah Mas Peter rasakan itu gimana Mas? Dari pengalaman dari keluarga saya sendiri ya Mbak Dea ya. Jadi bukan ke personalnya saya, tapi ke keluarga, ya termasuk saya juga sih gitu loh. Pengalaman dari mama saya sendiri gitu loh. Saya cerita dari awal aja ya Mbak Dea ya, biar penonton juga tahu sih gitu loh. Awal mulanya ini sebenarnya yang terjadi itu di kehidupan mama saya sendiri gitu loh. Awal mula mama saya ini orangnya itu protek ke keluarga. Proteknya gimana sih? Protek lebih ke kayak kesehatan ya. Jadi jangan terlalu manis kalau minum, atau jajan-jajan yang minuman gitu. Terus lebih menjaga pola makan buat kesehatan gitu loh. Nah, terjadi di tahun 2018 atau 2019 lah, aku lupa tepatnya. Mamaku itu orangnya nggak seneng namanya minum dingin, yang es gitu nggak senang. Terus porsi makannya mamaku itu seporsi kayak nasi kucing gitu loh Mbak Dia. Terus yang selanjutnya, mamaku jarang, maksudnya sehari itu makan paling dua kali itu pun porsinya nggak banyak. Dan mamaku lebih seneng makan makanan yang kayak pecel gitu, yang ada sayur-sayurannya gitu loh. Nah, mama ini seneng minum es Mbak Dia. Nah, kita sekeluarga ini nih tumben gitu loh kok minum es, dalam arti siang terus malam juga sama. Nah, singkat cerita, mama ini minta dibeliin jus. Jadi dalam satu hari itu minum jus itu bisa 4-5 cup lah ya, kalau beli di luar gitu loh. Tapi itu mama maksudnya nggak ada apa kok tiba-tiba minta minum-minuman yang seperti itu? Nggak ada omongan atau? Nggak ada omongan gitu loh. Tiba-tiba ya karena pemikiran kita, wah berarti secara normalnya itu nggak baik-baik aja gitu loh. Ya udah, mama seperti itu di bulan Oktober 2018 lah. 2018 itu mama seperti itu. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba ini mama ini
pengen tidur di lantai dalam arti nggak tanpa alas ya, karena di ruang tamu kita itu ada kursi tapi yang bisa buat tiduran juga kan, ya bisa dibuat untuk tempat tidur. Kakinya itu mamahku itu terasanya suhu badannya itu panas banget gitu loh, panas banget. Terus tiap malam itu mamahku mesti minum air es yang ada di dalam kulkas gitu loh. Nah ini kenapa gitu loh. Nah sampai di bulan Desember ini mamaku udah mulai kelihatan fisiknya drop. Nah bikinnya kita apa sering minum es gitu loh, makanya kan drop. Nah kita di bulan Desember atau Januari ini kita ke tempatnya oma di Temanggung. Itu selama perjalanan itu memang mama ini fisiknya udah drop gitu loh, udah drop. Sampai di tempatnya oma juga mama hanya tiduran tok. Nah sampai aku, papaku, omaku, ngkongku juga, kok ini kenapa mamaku gitu loh. Terus kita pulang itu mama di mobil cuma ya sekedar tiduran aja, tidur dah, badan fisiknya lemah. Sampai di rumah aku tidur, papaku ternyata nggak tidur. Pagi jam 6 itu papaku bangunin aku, tuh ini mama harus dibawa ke rumah sakit kan. Aku kenapa? Aku lihat fisiknya mamaku itu tuh kakinya itu udah kecil gitu loh, udah kecil banget. Terus sudah ngelantur ngomongannya. Pada akhirnya kita bawa ke salah satu rumah sakit di Salatiga, dirawat. Ternyata diabetesnya mamaku itu tinggi banget, padahal mama sangat menjaga kesehatan ya, sangat menjaga kesehatan dan bahkan minum gula, minum yang manis-manis pun enggak ya? Enggak. Nah, memang di bulan Oktober berjalannya bulan itu, waktu itu memang mama udah seneng minum es gitu loh, minum manis gitu loh. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya Mbak Dia gitu loh. Nah, pada akhirnya tadi dibawa ke salah satu rumah sakit di Salatiga, dicek ternyata gula darahnya tinggi. Kita syok, kaget tuh. Apa gitu loh. Padahal mamaku ini orangnya sangat protek banget gitu loh terhadap makanan. Nah di situ dirawat kurang lebih 1 mingguan nggak ada perubahan. Mama akhirnya dibawa ke rumah sakit Semarang, salah satu rumah sakit Katolik di Semarang. Nah dibawa ke sana, dicek lagi. Ya memang karena di salah satu rumah sakit Salatiga ini penanganannya kurang, makanya kita memutuskan untuk pindah ke rumah sakit Semarang gitu loh. Nah di rumah sakit Semarang dicek, kontrol semua. Ternyata setelah di CT scan di rumah sakit itu mama hasil labnya itu tuh sangatlah buruk gitu loh. Dan di situ kita keluarga shock banget, shocknya kok seperti ini gitu loh, kok mama sampai seperti ini. Dan dokter bilang siapkan hati untuk cuci darah. Itu masuk di hari Jumat. Selama 28 jam lah, 28 sampai 28 jam itu penanganannya sangat intens banget. Suster-susternya, dokter penanganannya sangat intens banget, karena mamaku termasuk gula darah yang kronis banget ya, karena tinggi banget kan. Itu gula darahnya waktu itu up, jadi di alatnya itu tuh up banget gitu loh. Setelah 28 jam ditanganin, turun kelihatan 700, 600 seperti itu. Nah bersyukurnya kita di rumah sakit itu tuh penanganannya sangat cepat banget, sangat ya membantu mamaku untuk cepat-cepat pulih. Nah pada waktu itu ada beberapa dokter yang menangani mamaku, karena kan ada beberapa spesialis dokter, beberapa nih yang menangani untuk beberapa penyakit yang ada di dalam tubuh mamaku gitu loh. Nah setelah itu di hari Seninnya ada dokter menyampaikan lagi, kita bersyukurnya mamaku ini nggak jadi cuci darah karena hasilnya baik. Hasilnya baik banget gitu loh, hasilnya baik banget, kita bersyukur. Nah berjalannya waktu mamaku dirawat di rumah sakit itu, mamaku mengalami sesuatu hal yang tanda kutip. Tanda kutipnya
ternyata mamaku ketika mau masuk di awalnya kan sebelum masuk ke ruangan itu mamaku di IGD karena menunggu ruangan ya kan. Setelah dari IGD mamaku dipindah ke ruangan sendiri. Itu mamaku itu kayak dibuntutin sosok hitam, jubah hitam, dibuntutin dari ruang IGD sampai ke ruangan itu gitu loh. Itu Mas Peter lihat atau mamahnya Mas Peter yang merasa? Mamaku yang merasa. Nah, kita taunya itu karena mamaku setelah sudah mulai membaik, ya belum membaik banget, itu mamaku cerita ke kita gitu loh. Karena waktu itu yang jaga kan aku dan papaku gitu loh. Cerita. Nah, dibuntutin karena mamaku itu di kamar itu kan di misalnya mamaku dari sini di sana itu tuh ada almari. Nah, itu tuh di sebelah almari itu kok kayak lihat papaku gitu loh. Tapi kok papaku ini nih kok nggak kelihatan wajahnya, padahal sedangkan papaku itu cuma di sebelah gitu loh. Loh, kok ini papa kok di situ ngapain, hitam gitu loh. Nah, mamaku cuma dalam hati ini kenapa ya, apa mamaku yang lagi di alam mimpi atau sadar gitu. Sampai mamaku itu menyadarkan diri ini beneran nggak orang ini. Nah, ternyata beberapa kali dikasih lihat orang ini memang sosok yang selalu ngeliatin mamaku. Ketika kita keluar kamar, mamaku di dalam ruangan sendiri, sosok ini selalu menampakkan diri gitu loh. Nah, suatu ketika mamaku tidur, mamaku ini arwahnya dibawa sama sosok hitam ini. Sosok hitam ini dibawa ke kayak sebuah gua, gelap banget gitu. Mamaku dibawa dituntun untuk ikut mereka gitu loh. Untuk ikut sosok ini. Mereka ngomong aku adalah malaikat. Nah, tetapi mamaku nggak percaya malaikat kok seperti ini. Terus kok kamu membawa aku ke dalam ruangan atau gua yang sangat-sangat gelap banget gitu loh. Ini nggak mungkin banget gitu kan, mamaku merasa begitu. Tapi mamaku ini orangnya apa ya, untuk doa, karena agama kita Kristen, jadi mamaku itu kayak doa puasa gitu itu sering banget. Terus misalnya ibadahnya rajin banget lah gitu loh. Jadi ketika mamaku dibawa ke alam itu mamaku di dalam hati katanya berdoa terus. Nah, dia mengaku bahwa malaikat. Nah, sampai di satu titik itu hitungannya di puncaknya di lorong itu malaikat ini berbicara sama mamaku bahwa mengatakan kamu sudah saatnya pulang. Pulang. Tugasmu sudah selesai. Nah, mamaku bilang, enggak. Tuhan itu kalau tugasnya sudah selesai pasti membawa aku ke dalam suasana yang ceria gitu loh. Yang enggak gelap seperti ini. Mamaku bilang seperti itu ke malaikat yang mengaku malaikat ini gitu loh. Enggak, aku diutus Tuhan untuk membawamu pulang. Tugasmu sudah selesai di dunia ini. Sudah saatnya. Enggak. Mamaku doa terus. Nah, tinggal cerita mamaku kembali lagi. Orang ini sudah enggak kayak narik mamaku untuk ikut dia. Nah, keesokan harinya mamaku sebelum cerita ke kita itu mamaku cerita sama salah satu suster. Kebetulan suster ini datang ke ruangan. Biasa kan di rumah sakit itu setiap kali ada pasien ditanyain kondisinya gitu loh. Nah, suster ini sebelumnya sudah terakhir bekerja di rumah sakit itu gitu loh. Nah, dia menemui mamaku, dia menanyakan kondisi dan lain sebagainya. Mamaku bercerita, terus kok aku di sini kayak dibuntutin jubah hitam ya ketika aku masuk hari pertama ke rumah sakit ini gitu loh. Terus suster ini malah kayak kalau bahasanya kita nanggep itu kayak menyuruh mamaku untuk bercerita gitu loh. Terus apa yang dirasakan ibu gitu loh.
itu jubah hitam itu membuntuti saya, mengikuti saya sampai ke kamar ini, sampai pada akhirnya dia selalu memperlihatkan diri di hadapan saya di depan situ gitu. Terus terus gimana Bu? Suster itu tanya seperti itu sama mamaku. Mamaku bercerita kalau dia dibawa ke sebuah alam yang berbeda, ke ruangan yang gelap gitu itu toh, dan mamaku bercerita bahwa itu malaikat gitu loh. Nah, selesai mamaku bercerita seperti itu, suster ini seketika diam sebentar sih, mungkin kurang lebih 5 menit diam, sama memegang tangannya mamaku gitu loh. Suster ini pernah bercerita, kemudian suster ini bercerita bahwa di sini pernah ada pengalaman juga di rumah sakit ini. Ada salah satu pasien yang sebenarnya belum dinyatakan pulang, masih nunggu 2-3 hari. Tapi saat pergantian shift suster, kurang lebih jam 12 jam 1, ada suster yang masuk ke ruangan itu. Ada suster yang masuk ke ruangan itu nyuntikin obat. Dan benar-benar pasien ini nih ya memang ngerasa ditangani suster gitu loh. Suster itu bercerita seperti itu. Nah, suster ini keluar, kemudian suster yang asli ini datang mau nyuntikkan obat juga, bawa suntikan. Lah pas ini ngomong, loh saya baru aja terus disuntik sama suster yang asli ini sampai diem. Oh berarti teman saya Bu, padahal ini suster ini yang pergantian shift yang akan menyuntikkan pasien ini. Oh yaudah, berarti teman saya tadi sebelum pulang nyuntikin ibu gitu kan. Keluar, keesokan harinya pasien ini sembuh, boleh pulang. Sampai dia suster ini bilang ke Romo yang ada di rumah sakit itu, mendatangi pasien ini juga, memberikan selamat bahwa sudah sembuh gitu loh. Ya di situ Romo dan beberapa suster-suster ini berkeliling rumah sakit itu untuk berdoa. Nah, singkat cerita, mamaku sembuh, mamaku pulang ke rumah. Sebenarnya gini, Mbak Dia, dari cerita yang saya ceritakan ini, ada pengalaman sebelum mama saya masuk rumah sakit. Di keluarga saya, pengalaman di keluarga saya sendiri bahwa ada pengkhianatan, papa saya sendiri ada berselingkuh dengan orang gitu loh. Ada berselingkuh dengan orang gitu loh. Nah, ketika di rumah mama saya ini sebelum sakit itu sering marah-marah. Sering sekali marah-marah. Marah-marahnya itu ketika siang terus sore setelah maghrib itu ya. Itu tuh mamaku itu marah-marah sampai jam 12 jam setengah 1. Nanti reda lagi. Malah justru sebelum sakit ya? Ya sebelum sakit itu gitu loh. Nah, yang membuat kita bingung itu ya memang sih mama saya sakit hati ya, tetapi ada sesuatu hal yang berbeda. Mama saya ini nih sempet kan maksudnya matanya silinder minus. Ketika lepas kacamata itu mamaku itu tuh nggak bisa lihat secara jelas gitulah gitu loh, masih matanya kirip ya. Nah ini ketika marah ini mama saya itu bisa melihat, maksudnya matanya itu bisa melotot gitu loh. Nah kita heran kenapa gitu. Nah pada akhirnya mama saya jatuh sakit itu, nah sampai dari rumah sakit masih sering marah-marah juga, sampai pada akhirnya hampir datang ke mana dapur gitu tengah malam, ambil senjata tajam di dapur, hampir aja mau nusuk papaku gitu loh. Nah itu yang membuat kita kok seperti ini gitu loh. Nah saudaraku punya temen sampai dia maksudnya mungkin mau bantu aku ya, bantu keluarga kita lewat rumah sebelum kan di dekat rumahku itu ada perempatan ya, sebelum sampai rumahku itu ada perempatan. Temennya saudaraku ini bilang stop, kami katakan seperti itu, kenapa gitu, ini rumahnya Omu ini kayak
ini kayak di apa, diselimutin makhluk gitu loh, di atas rumah persis gitu loh, diselimutin makhluk besar banget makhluk ini dan kuat energi ini. Terus pada akhirnya gimana, jalan depan rumah. Nah di situ bener-bener kita loh, saudaraku cerita sama papaku bahwa kalau ada makhluk yang memang membuat keluarga kita itu setiap harinya, mamaku tuh setiap harinya itu tuh marah-marah, dipacu untuk marah-marah terus gitu loh. Nah di situ keesokan harinya orang ini nih orang pinter lah, bukan dibilang orang, ya bisa lah ya, bisa ini datang ke rumah ngomong, ada makhluk di depan kamarnya papaku yang dia pakai jubah hitam terus dililit ular-ular. Sorry Mas, itu sama persis yang ada di rumah sakit yang dilihat sama mamahnya Mas Peter. Bedanya kalau makhluk ini gede, kalau yang di rumah sakit gede dan enggak ada ularnya gitu loh, enggak ada dililit ular. Oh, jadi makhluk yang berbeda ya? Makhluk yang berbeda, tetapi energinya kuat yang di rumah sangat-sangat kuat. Ketika orang pinter ini nih bicara sama kita, menjelaskan apa yang terjadi itu tuh, dia kayak adu energi karena makhluk ini nih tidak mau disampaikan gitu loh, tidak mau disampaikan sampai gimana. Terus orang ini bilang ya nanti tak bantu gitu loh. Nah di sini makhluk ini nih dikirim sama yang pernah bersama papaku. Jadi intinya dia nggak terima gitu loh, dia nggak terima, dia memakai dukun untuk mengirim sosok ini untuk membuat rumah tangga di rumahku ini hancur gitu loh, karena mungkin ada unsur sakit hati atau gimana kan. Nah makhluk ini sangat kuat banget gitu loh, setiap kali dia kehabisan energi itu dia pulang lagi ke dukunnya ini untuk energi lagi, terus dia balik lagi seperti itu terus. Nah, itu kurang lebih hampir ya 1 tahun lah mamaku marah-marah seperti itu kan, marah-marah seperti itu sampai... Sorry Mas Peter bisa tahu kalau itu dikirim dari orang yang bersangkutan ya. Nah Jadi singkat cerita, tepat jam 12 sampai jam setengah 1 malam itu mamaku itu marah-marah. Jadi dari sebelum jam itu mamaku marah-marah, dan di jam itu mamaku itu kayak kerasukannya itu kerasukan cewek itu tuh yang pernah bersama papaku. Maksudnya dia bilang, kamu nggak suka tuh sama aku. Sebelum terjadi itu tuh kita memang pernah menemui perempuan itu dan kita bilang kalau kita nggak suka gitu loh. Ya mana ada ya Mbak Dia yang maksudnya kalau sekarang ngomongnya pelakor ya, merusak keluarga kita kan pasti nggak ada yang mau gitu loh. Nah di situ dia bilang sama aku, kamu nggak suka ya sama aku. Dia cerita, kamu bahagia sekarang, tapi jangan kamu, misalnya dia tidak ingin menginginkan keluargaku bahagia selamanya gitu loh, sampai dia menantang, kamu apa gitu. Aku juga bilang sama orang itu, sosok itu yang merasuki mamaku, gak ada orang yang suka kamu sakit hati, terlebih aku anaknya, terlebih adikku itu tidak suka banget gitu loh, kamu merusak rumah tangga kita. Kamu mengirim seperti ini kita nggak pernah takut gitu loh Mbak Dia. Kita nggak pernah takut kalau kamu memakai ilmu hitam, kita nggak akan takut gitu. Jadi ditantang ya, karena masa kita harus takut sih. Iya, ya sebenarnya secara manusia takut gitu loh, tetapi kalau kita mengalah demi sosok yang seperti itu buat apa kan Mbak Dia. Nah di situ benar-benar cobaan yang berat sih untuk keluarga kita selama hampir kurang lebih 1 tahun dan sangat-sangat luar biasa banget. Orang itu misalnya ilmu hitam itu membuat mamaku tersiksanya yang sangat-sangat, misalnya mau membawa kematian gitu loh, mau membawa kematian. Nah singkat cerita, dari kakaknya mamaku ini, tanteku ini nih pendeta,
dia beberapa kali ke rumah mendoakan terus gitu. Sampai tanteku ini sampai kayak gak takut gitu loh, karena lihat respon mamaku itu berbeda banget gitu loh. Berjalannya waktu malam itu ketika tantaku datang ke rumah, makhluk ini hilang. Mamaku jadi kayak orang habis kesurupan gitu loh Mbak dia, lemes seperti itu. Nah, kita selalu berdoa, kita selalu kalau di agama kita di Kristen ini adalah praise and worship gitu loh. Kita selalu praise and worship, kita selalu berdoa jangan sampai mamaku ini nih marah-marah lagi, karena yang membuat penyakit kan Mbak dia, membuat penyakit. Bila kita selalu ketika mamaku ini sadar, itu kita selalu bilang, maksudnya ini kebaikan Tuhan, mamah bisa sembuh seperti ini, dan jangan sampai mau dirasuki lagi. Karena mamaku ketika dirasuki seperti itu tuh ketika mamaku ngalamun menyendiri itu, mamaku itu masukan marah sampai mau nusuk papaku juga di tengah malam gitu loh. Dan ketika papaku kan kerja juga, diajak itu di jalan juga ya marah sampai mau terjadi kecelakaan mobil juga gitu loh ya. Itu yang membuat aku sebagai anak takut kalau terjadi apa-apa sama orang tuaku gitu loh. Nah, ya aku selalu bilang sama papaku, udahlah, stop untuk melakukan hal itu gitu loh Mbak dia. Stop, karena dampaknya sangat-sangatlah banyak gitu loh. Jadi ya aku pembelajaran juga buat aku dan adikku, buat kita keluarga gitu loh, bahwa semua kesalahan itu yang terkena dampak tidak hanya satu orang, apalagi di dalam keluarga gitu loh. Jadi buat teman-teman juga nih yang nonton Unfocus nanti, kita sama-sama belajar, maksudnya entah cowok entah cewek, mau pacaran mau nantinya berkeluarga, mungkin dari kisahku ini bisa menjadi tolok ukur atau bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya Mbak Dea, yang nonton Unfocus ini, bahwa jangan sampai belajar untuk tidak selingkuh gitu loh. Ya kayak lagu ya Mbak Dea, kayak lagu, maksudnya tak selamanya selingkuh itu indah ya itu loh. Jadi tidak selamanya rumput tetangga lebih hijau. Nah, memang senangnya itu sesaat, itu sesaat gitu loh, tetapi imbasnya banyak banget, terlebih yang sudah berkeluarga. Iya betul. Nah, mending berargumen atau tengkar secara nyata, tetapi kalau memakai ilmu hitam ini sangat-sangat bahaya. Ya maksudnya aku juga belajar juga, aku belajar juga, apalagi aku anak cowok ya, untuk bisa menghargai pasangan, untuk bisa jangan sampailah kita mendua gitu loh, karena imbasnya banyak banget, imbasnya sangat-sangatlah banyak banget. Ya aku bersyukur dan puji Tuhannya adalah Tuhan masih baik untuk keluargaku gitu loh. Karena mungkin teman-teman yang nonton ini banyak versi ya, banyak versi. Kalau di versi keluargaku adalah sampai ya ini tadi, mamaku sampai jatuh sakit, sampai intinya ya diguna-guna lah, disantet. Bisa nggak ya Mbak Dia dibilang santet ya? Biasanya itu disebut santet sih Mas. Ya biasanya berarti disebut santet. Ya sampai seperti itunya gitu loh Mbak Dia. Jadi jangan sampai terjadi apa yang terjadi di keluargaku, nah terjadi di hidupku, jangan sampai lah buat teman-teman semua gitu loh. Karena kesenangan yang seperti itu tuh hanya sesaat, iya, betul. Tetapi imbasnya jangka panjang, dan untuk memulangkan atau membalikan kebahagiaan di dalam keluarga itu butuh waktu yang lama. Apalagi lukanya ya pasti sangat membekas. Ya. Mas Peter, aku mau tanya nih, kalau berkenan untuk dijawab ya, kan untuk menyembuhkan mama itu kan ada orang pintar, terus ada omnya Mas Peter ya, yang pendeta itu. Tantenya yang pendeta. Nah, ketemu nggak yang mengguna-guna itu dari daerah mana gitu, ketemu nggak? Kebetulan
ceweknya ini dari orang Solo. Oh, orang Solo. Dari orang Solo. Kemungkinan dukunnya juga dari sana ya? Kemungkinan besar dari situ juga. Tetapi ya memang dukun yang dia pakai benar-benar luar biasa. Karena sampai mengirim sosok makhluk ini energinya sangat kuat banget. Dan katanya dari temennya saudaraku sendiri, makhluk ini gede banget gitu loh. Yang di atas rumah itu ya? Jadi kayak istilahnya menyelimuti gitu loh, menyelimuti di sekeliling rumahku gitu loh. Jadi memberikan energi yang panas, energi yang negatif di rumahku gitu loh. Lebih di mamahku sendiri gitu loh, memberikan energi yang negatif banget gitu loh. Tapi gitu. Ada dampaknya nggak Mas? Kan yang diserang kan sebenarnya mamanya Mas Peter kan. Ada dampaknya nggak yang lain ke Mas Peter mungkin, atau ke adiknya atau ke papahnya? Kalau dampaknya ya kayak kita setiap hari di rumah itu tuh nggak pernah damai. Ketika aku atau adikku mau ninggal papaku di rumah itu tuh kayak nggak damai. Karena yang dilakukan mamaku itu bener-bener berani banget gitu loh, bener-bener berani. Jadinya kita takut kalau terjadi apa-apa terhadap, apalagi gini, papaku kalau didesak seperti itu kan pasti emosional ya, manusia kan pasti ada emosionalnya kan lama-lama. Nah takutnya papaku juga ngelakuin hal yang aneh-aneh di luar pikiran kita gitu loh, karena kan mamaku selalu marah-marah terus, selalu mencaci maki papaku terus gitu loh. Nah di situ yang kita takutkan gitu loh. Jadi dampaknya adalah ya di rumah tidak tentram, tidak bahagia gitu loh. Selalu tiap hari mamaku marah-marah, ribut terus gitu loh, Mbak Dia, seperti itu. Karena kan memang yang diinginkan dari wanita itu, yang pernah sama papaku itu adalah keluargaku jangan sampai harmonis. Kalau tak logika, intinya papaku nggak bisa bersama wanita itu, ya otomatis keluargaku juga nggak boleh bahagia. Seperti itu. Gitu loh. Peter. Iya. Tadi kan Mas Peter ceritanya ngeri banget, yang mamahnya sampai mau nusuk papahnya Mas Peter. Nah, terus itu kejadiannya itu seperti apa Mas? Jadi kayak tadi aku bilang ya, jadi tiap malam itu tuh mamaku itu marah-marah ya, jadi kerasukan. Nah pada waktu itu ya sekitar jam 12 itu kita kan udah mau tidur nih, sudah mau tidur. Terus tiba-tiba itu mamaku ini masuk ke dapur, buka dapur, kondisi lampu di dapur itu mati Mbak Dia, dan ada satu pisau daging ya kan, satu pisau daging ini nih disimpan, bener-bener disimpan, dan kita itu memang jarang pakai pisau itu gitu loh. Mamaku masak itu jarang gitu loh. Nah mamaku masuk ke dapur dengan kondisi dapur yang gelap, tanpa mamaku nyalain lampu di dapur gitu loh. Nah mamaku itu ngasah ternyata, sek. Nah papaku itu kebetulan tidurnya di ruang tamu. Papaku bangun, loh siapa sih ngasah gitu loh. Nah aku dibangunin, adikku dibangunin, bilang kok dek bangun, mama ngasah pisau. Wah kita kaget loh Mbak Dia. Loh aku bangun, kita bertiga itu lihat dapur gelap gitu loh. Mamaku buka pintu dapur itu kadang gelap. Nah kita nyalain saklar lampu, mamaku tuh tatapan matanya itu sampai gini, nengok ke kita, melek. Maksudnya bukan melek ya, tapi tatapannya tuh tatapan mata yang serem gitu loh, melotot gitu loh. Tapi sama tangannya tuh gini, sambil ngasah. Iya, di sini aku sambil merinding Mbak Dia. Sambil ngasah gitu loh, sambil ngasah. Terus kita deketi mamaku pelan-pelan gitu tuh. Terus adikku tanya, "Mah, ngapain?" gitu loh. "Gak apa-apa." gitu loh. Gak apa-apa dengan nada yang datar banget gitu loh. Dengan datar banget. Loh kok mama ngasah pisau kenapa? Gak apa-apa, cuma pengen ngasah gitu doang. Nah pisau yang dipegang itu pisau daging, tahu kan Mbak Dia, yang gede itu kan. Nah itu terus mama gue bilang, dah sana pada tidur lagi. Terus kita, loh ya iya mah tidur gitu loh, mama kan tadi udah tidur, enggak apa-apa, mama tak ngasah gitu. Nah
Jadi adikku mendekati mamahku, yang ke kanannya mamahku, aku jalan di sebelah kirinya mamahku. Tapi kita jalan itu pelan-pelan gitu loh Mbak Dia. Tujuan kita mau ngambil pisau itu gitu loh. Nah, terus mamahku itu mungkin kerasa ya kalau adikku mendekati mamahku. Dik, ngapain kamu deket-deket mama? Tapi sambil ngasah. Nggak lihat kita, tapi sambil ngasah gitu. Terus, ya enggak apa-apa mah, ayo tidur gitu loh. Kita sambil gitu, tapi kita bertiga itu kayak merinding gitu loh. Ini tatapan mamahku itu tuh datar flat gitu loh, sambil ngasah. Terus adikku pelan-pelan deketi mamahku di sebelah kanannya mamahku. Nah di situ adikku dapat celah, megang nih tangannya mamahku yang megang pisau ini. Nah dipegang lah sama adikku. Nah terus aku megangin tangannya mamahku yang sebelah kiri yang megang asah-asah ini kan. Ngasah itu, mamaku berontak, ngapain sih kok dipegang? Mama mengasah, mikir enggak gitu. Tetapi yang kita rasakan adalah kekuatannya mamaku ketika kita megang itu tuh gede banget gitu loh Mbak D. Jadi kita megang bener-bener ngeremet, ngenggam tangannya mamaku ini nih, mamaku itu memberontaknya itu tuh kayak gitu ya, itu tuh kuat banget gitu loh, bukan kayak mamaku banget. Nah sampai ya sama megang pisau ini nih, aku nyekap mamahku, tak suruh lepas mah, aku bilang gitu, lepas itu pisau. Nah yang tahu mamah pisau ini gitu, tapi sambil ngeliatin aku, sambil ngeliatin adikku, tapi dengan sorotan mata yang kosong. Nah sorotan mata yang kosong, terus lepas gak? Enggak mah, lepas gak? Terus akhirnya adikku bisa ngambil pisau itu, terus dibawa keluar dari dapur. Papaku cuma bisa diem doang gitu loh, diem aja, cuma bilang, mah wis toh mah, sadaro. Papaku cuma bilang gitu. Mamaku bilang, sadarmu gitu. Aku ya sadar toket mau bilang gitu. Tetapi dengan tatapan muka yang flat, kosong. Nah terus kita bawa ke ruang tamu, pisaunya ini kita sembunyiin, tapi di situ kita yo bener-bener berhati-hati pada saat itu gitu loh. Terus kita suruh mamahku tak suruh duduk di ruang tamu. Mah duduk mah, mamahku cuma diem aja. Ya mah, sekarang kita berdoa, doa yuk, doa. Biasanya mamahku tuh kalau doa ya seneng gitu loh, yuk doa. Kita mulai pujian penyembahan gitu kan, pujian penyembahan. Ya aku sempat merem sebentar, terus aku lihat mamahku gitu loh. Aku maksudnya pengen lihat mamahku doa enggak gitu. Mamahku enggak doa. Mamahku cuma gini. Ngeliatin tetapi ngeliatin yang kita doa, tetapi mamahku itu kayak enggak ngeliat jelas gitu loh. Kayak udah kosong. Ngeliatinnya seperti itu gitu loh. Terus aku ya agak merinding kan Mbak Dia, karena kan sudah jam-jam tengah malam kan. Mah kok enggak doa gitu loh. Terus aku sempat jawil papaku nih, senggol. Papaku enggak kerasa, tak senggol lagi, papaku melek gitu loh ngeliat aku. Terus aku lihat ngomong mbek papaku. Mamaku cuma ngeliatin. Stop tuh. Jam-jam. Mah, doa yuk. Gopo doa. Wong dong ngelakuin dosa. Bilang gitu. Itu suaranya masih suara mama apa udah berubah? Iya, kita ngomong berubah ya, gitu loh. Karena respon mamahku itu udah berbeda banget, sangat-sangat berbeda gitu loh. Ayo mah doa gitu. Ayo doa. Coba atau pujian penyembahan yuk mah. Yuk. Kita tuntun nih. Kita waktu itu nyanyi, kita tuntun. Ayo mah doa. Ayo nyembah yuk. Nyembah pun itu nyembah kayak dia ngikutin, tapi ngikutin kayak setengah-setengah gitu loh Mbak Dia. Terus ayo mah terus aku bilang ayo mah lebih keras lagi gitu, rasa banter-banter alon wis kok. Mamaku bilang gitu loh. Ayo mah doa, ayo mah ayo gitu. Nah mamaku mulai kita doa. Kalau di agama kita kan, agama Kristen ada bahasa roh. Iya. Nah di situ papaku bahasa roh,
Nah mamaku mulai redup nih, mulai redup. Endingnya mamaku sadar. Nah di situ sadarnya itu mamaku kayak jatuh, maksudnya Langsung lemes, langsung kayak orang lemes kesurupan ya gitu gitu ya. loh, kalau langsung lemes terus sama merinding di situ loh mbak dia, kita bertiga lemes dah jatuh. Terus kita angkat ke kasur, ke kamar, tapi di situ kita sampai pagi nggak tidur karena takut gitu loh mbak dia, sampai pisau ini nih kok mamaku sampai ke dapur, sampai kita pagi itu sampai kayak orang kebingungan gitu. Masih nggak nyangka ya kok bisa. Nggak nyangka gelap nih. Normalnya manusia kan kalau kita mau ambil barang, sesuatu barang di ruangan kan pasti nyalain lampu lah ya biar kelihatan. Ini enggak. Dan mamaku tahu, dan kebetulan pisau itu letaknya di bawah, di apa, almari bawah gitu loh, dan itu sembunyi banget gitu loh. Nah, dan kita pun lupa kalau kita naruh di situ. Kok kenapa mamaku tahu? Bisa inget ya. Bisa inget posisi pisaunya itu di situ gitu, dan ngasah gitu loh mbak dia. Tapi terus Mas Peter sempat tanya nggak setelah mama sadar, mama tahu nggak kalau mama tadi ngambil pisau? Esokan harinya, ketika mamaku sadar itu ya udah, kita main lemes. Terus mamaku ya itu kembali lagi matanya mulai normalnya ya. Ketika itu normalnya mulai riip lah ya. Nah, tanya mama semalam ngasah pisau gitu. Loh enggak mama nggak inget apa-apa mama semalam ngasah pisau loh. Enggak, pisau apa aku gitu, tanya ke aku dan adik. Yang ngasah pisau gitu. Enggak mama jalan ke dapur nganu loh, gelapan loh, enggak nyalain lampu, enggak sadar apa-apa. Jadi di situ yang membuktikan bahwa nah jadi mamaku juga seneng banget di tempat yang gelap pada waktu itu. Jadi kayak sore jam 4 jam 5 itu kan udah mulai redup ya, mamaku masuk ke kamar, jadi duduk tapi gelap. Padahal mamaku itu tidak seneng dengan tempat gelap, pasti apa-apa diterangin gitu. Jadi mamaku cuma di tempat gelap gitu tuh. Kita pernah itu di waktu itu, mah kalau di kamar kok nggak dinyalain, nggak apa-apa enak gini, tapi nggak menghadap ke aku. Sampai tak nyalain lampunya itu udah menjelang mau maghrib. Mamaku, ngapain kok dinyalain, itu doang. Ya mah keluar kamar, maghrib aku bilang gitu kan. Nggak mau di sini wae, mau di sini aja. Ya ayo mah keluar aja gitu loh. Nah, mamaku keluar, ya itu senengnya di tempat gelap. Nah, aku lupa cerita mbak deh. Jadi pernah juga terjadi malam juga nih, selalu malam. Mamaku keluar kamar, buka pintu depan, dan mamaku duduk di depan. Posisi lampu mati semua di depan rumah. Duduk gitu loh, udah gelap-gelapan di depan rumah. Sampai papaku WA tanteku, kebetulan rumahnya tanteku dekat dengan rumahku, WA kalau mamaku ini mulai kumat lagi gitu loh. Nah terus tanteku datang itu, mamaku itu jalan nyamperin, membukain pagar, tetapi kayak maju mundur membukain pagar. Nah kebetulan pagar kita kan ada kayak sedikit celah ya buat lihat ya. Ya gitu kan, kalau pagar kan mesti ada sedikit celah buat lihat. Nah ketika tanteku turun dari motor itu, mamaku cuma ngeliatin dari celah itu, ngeliatin kosong, ikutin jalan. Ketika ke pintu kecil mau yang buat buka itu, tanteku tuh sempet waktu turun dari motor itu kayak juga merinding gitu loh. Tatapannya mamaku itu tatapan yang tajam tapi kosong. Terus mamaku bilang, itu bukain pintunya tante, kosong. Nah bukain, di situ aku kebetulan punya anjing kecil, dan anjingku ini sebenarnya ya peka juga terhadap sosok-sosok seperti itu. Nah ketika tanteku masuk itu, kita bawa nih, tanteku ngomong, kamu kenapa? Jalan, ambil masuk ke jalan masuk ke rumah. Aku cuma bilang nggak apa-apa gitu doang.
kosong tapi jalan gitu. Tapi di situ anjingku di depan rumah itu tuh, di depan teras rumah dia gonggong terus. Gonggong nggak sewajarnya anjing gonggong lah ya. Maksudnya dalam arti ada orang yang dia gonggongin gitu loh. Itu lama banget. Terus aku gendong anjingku, aku bilang jangan takut ya. Kebetulan namanya kan Momo. Aku bilang, Mo, jangan takut, dalam nama Tuhan Yesus tidak ada apa-apa. Seketika itu anjingku diem, masuk ke rumah. Terus itu kita tutup, kita doa, terus sama tanteku dilus, mamaku dibelai rambutnya gitu, ditanya kamu kenapa gitu. Nggak apa-apa. Tapi ketika di situ itu mamaku itu ketika tanteku datang itu kayak makhluk yang merasuki mamaku, kepikirannya itu tuh kayak mulai down gitu loh Mbak Dia, mulai down. Terus kita tanteku yuk doa, yuk kita doa. Mamaku yuk mau itu sebelum terjadi ketika mamaku mengasah pisau, sebelum itu. Nah ngasah itu doa, mamaku mau ngikutin. Tiba-tiba lemes dan itu sebenarnya kan mamaku orangnya tidak kuat dengan melek malam, bangun sampai tengah malam itu tidak kuat. Dah tidur di sofa tiba-tiba dah. Terus kita bawa ke kamar. Ya paginya itu aku nangis ya, karena nangis sakit hati ya banyak ya yang dirasain mamaku. Mamaku tuh kayak badannya itu, energinya itu, kekuatannya itu udah habis gitu loh, karena mungkin semalaman marah-marah seperti itu kan. Nah lemes gitu tuh. Nah lusanya baru terjadi mamaku ngasah pisau itu yang masuk ke dapur itu gitu loh. Nah setelah itu aku tadi lupa cerita bahwa ketika tadi kerasukan itu sebenarnya kan dari temennya saudaraku ini, dia tidak kuat menghadapi tenaga dari makhluk itu atau dari dukunnya itu gitu loh, sampai dia minta tolong sama kakek untuk backup dari rumahnya kakeknya gitu loh. Misalnya ya beradu energi sampai mamaku dirasuki sama perempuan itu, yang mungkin perempuan itu udah tahu kan ya, udah tahu kalau kita semua tahu merasuki. Dia sempat nantang, maumu apa gitu loh. Ya mauku kamu selesai gitu. Kamu selesai dalam arti kamu jangan menyakiti mamaku, dan kamu sudah cukup gitu loh. Terus dia bilang, aku nggak akan selesai karena aku sakit hati sama papaku, dan aku tidak ingin melihat kalian hidup bahagia gitu loh. Terus aku bilang, nah sekarang maumu apa? Kalau kamu berani, ayo ketemu, jangan lewat seperti ini. Terus dia bilang, dia waktu itu tidak membalas apa yang aku ucapkan, tetapi dia bilang, aku ingin mamamu mati karena aku sakit hati melihat kamu bahagia, keluargamu gitu. Kalau kamu mau mengingat seperti itu, ayo kita duel aja. Kekuatan iman mana yang lebih kuat? Kekuatan iman iblismu atau kekuatan imanku? Aku sempat nantang seperti itu. Kalau kamu mau ribut ya ayo, aku tetap berani kok. Mamaku tetap kuat, aku bilang gitu. Aku yakin mamaku kuat. Dia bilang, mamamu udah gak kuat secara mental, secara fisik sudah gak kuat. Yang memberi kekuatan ya kekuatan dari dia, kekuatan goib itu gitu. Terus ya ayo, aku selalu nantang dia gitu. Nah di situ papaku ternyata WA tanteku lagi. Nah ketika tanteku mau udah sampai ke rumah, hilang. terus ketika itu mama langsung sadar waktu itu. Lemes lagi. Jadi mamaku itu setiap kali habis kerasukan lemes, kayak udah ya
kok energinya udah kepake kan di luar kemampuan dia kan gitu loh, lemes. Terus ya kita doa lagi, selalu berdoa. Terus besoknya ternyata papaku menemui kenalan orang pinternya saudaraku ini gitu, bahwa sudah dipageri gitu loh, sudah dipageri rumahku untuk tidak sampai ada seperti itu lagi. Ternyata juga dia menambah ilmu, Mbak Dia. Dukunnya itu menambah ilmu sampai ngomongnya pagar itu jebol gitu loh. Ya sempat mamaku marah juga, marah-marah. Nah sebelumnya setelah itu kita selalu merasakan sesuatu hal yang aneh di rumah. Tiba-tiba kayak di ruang tamu gitu tuh mamaku melihat kayak ya dibilang ular, kayak ular jalannya itu jalan ke belakang almari gitu loh. Nah padahal kita cari nggak ada hewan apa-apa yang lewat di situ gitu loh. Jadi terus ketika kita duduk kayak ada di belakang lewat gitu loh, ya kayak selebetan lah ya. Terus tiba-tiba mamaku jalan ke kamar adikku kayak didorong, kayak ada yang di belakang buntutin, didorong gitu. Nah tapi kita selalu berusaha sama mamaku jangan sampai mamaku pikirannya kosong. Papaku selalu ngajak keluar rumah gitu loh, selalu ngajak keluar rumah. Nah di situ kita ngetes gimana sih, maksudnya ini mamaku kerasukan atau enggak. Ternyata mamaku sebenarnya kalau keluar malam gitu atau kena angin sedikit kan enggak kuat fisiknya gitu loh. Itu mamaku bilang seperti, oh ini mama beneran, maksudnya dalam arti posisi keadaan yang sadar seperti itu Mbak Dia. Nah sampai pada akhirnya kakek dari temennya saudaraku ini ternyata berperang ke dukun itu gitu. Berperang ke dukun itu dia bilang sudah selesai gitu, sudah selesai ya. Sampai sekarang bersyukurnya aku sudah tidak ada seperti itu. Jadi mama sudah sembuh ya sampai sekarang ya? Sudah sembuh sih, sudah sembuh dari hal itu, hal gaib itu sudah sembuh. Mas Peter, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita di ya, Unfocus. Sama-sama Mbak Dia. Semoga pesan-pesannya didengarkan oleh penonton-penonton oleh Unfocus. Ya. Untuk teman-teman yang ingin mendengarkan cerita-cerita mistis dari narasumber-narasumber kami yang lainnya, silahkan di like, komen, dan subscribe YouTube kita. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Di sini kita berbagi cerita dan pengalaman. Tetap waspada, mereka ada di sekitar kita. Tetap di Unfocus.